Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oke, terima kasih sebelumnya kepada IAT yang memberikan saya Hmm, kesempatan untuk memoderatori salah satu narasumber hebat kita, Mas Muhammad Zain Qadhafi. Oke, perkenalkan teman-teman sekalian, saya Alif Jabal Kurdi. Saya hmm, salah satu anggota dari studi tafsir.com. hmm. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan mendiskusikan salah satu surah yang sebenarnya ini juga sangat bertepatan ya momentumnya dengan bulan Rabiul Hmm. Awal Hmm. sebagai bulan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai seorang akademisi ya em, mengekspresikan kecintaan kita pada Nabi khususnya pada malam ini dengan cara memberikan perhatian penuh terhadap salah satu surah yang namanya diambil atau disematkan nama Nabi di dalamnya, yaitu surah Muhammad, surah ke-47 dalam tartib Mushafi. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah ya sudah dihadiri oleh apa namanya narasumber kita Mas Muammar Zain Qadhafi, di mana beliau akan berbincang perihal risetnya terhadap Quran surat Muhammad yang akan membincang tiga hal. Pertama, kronologi, koherensi tematik, dan fitur kebahasaan yang terdapat di dalam surat tersebut. Tanpa berlama-lama, saya akan berikan kesempatan kepada Mas Muhammad Zain Qadhafi untuk memberikan apa namanya hasil-hasil initial research-nya gitu. Oke, Ah, ya. kepadanya kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam kenal semua yang saya mungkin tidak bisa sebut satu-satu. Mas Alif yang tadi sore baru ketemu, sekarang ketemu lagi. Tadi kata teman saya betul tuh, initial research. Jadi ini riset yang semoga tidak prematur untuk saya jelaskan. Tapi saya ingat betul ide dari Lingkar Baca ini adalah tidak untuk mempresentasikan sesuatu hal yang sudah terbit atau sudah baku gitu ya, sudah apa padat dan mantap argumennya. Tapi justru antara kita membaca buku baru atau buku lama dan men-share apa yang kita baca ke audiens atau kita menjelaskan ongoing riset yang kita lakukan. Mungkin saya baru pertama ya di antara 16 kali Lingkar Baca yang mencoba untuk mengisi spot ini. Jadi disclaimer pertama ini belum selesai. Mungkin masih jauh ya dari selesai. Saya sudah mencoba untuk meluangkan waktu untuk nulis tapi mungkin baru 40 sampai 60% tulisannya. Cuman struktur argumennya saya pikir sudah mendekati 70 atau 80%. Di ini saya senang kalau ada input dari teman-teman. Apapun itu ya. Itu kayak itu disclaimer satu. Disclaimer dua, saya harus akui ini Mas Alif dan kawan-kawan. Saya tidak melibatkan ekstra Quranik material. Lagi-lagi ini exercise, ini bagi saya latihan juga. Kalau biasa kita membaca Quran dengan bayang-bayang tafsir, dengan bayang-bayang hadis, dengan bayang-bayang materi apapun, pada kesempatan ini saya coba untuk sejenak, bukan ya mengenyampingkan ya, sejenak untuk oke deh, kalau saya coba baca Quran, hanya Quran saja, kayak let the Quran speak for itself gitu, apa ya model pemahaman yang bisa saya serap. Tentu hasilnya akan sangat berbeda ya, subjektif. Dan ini tentu berkaitan dengan pengalaman dan horizon yang saya bangun sendiri. Dan saya mengakui juga mungkin kalau saya libatkan ekstra Quranic material, saya tengok-tengok ke kitab tafsir, mungkin hasilnya juga akan berbeda. Nah, itu saya butuh insight dari teman-teman. Mungkin sekarang sambil buka-buka apa namanya Al-Quran atau buka-buka website, coba deh dilihat itu struktur secara garis besar surat Muhammad. Nah, beberapa yang sudah saya sempat deteksi akan saya share ke kalian. Oke, nomor tiga, saya lebih suka menyebut exercise ini sebagai bagian untuk mengungkap arkeologi surah. Ada dua kata kunci yang saya senang mengulang-ulang itu ya akhir-akhir ini setelah acara di Kediri kemarin. Yang pertama arkeologi, kajian arkeologis terhadap surah. Jadi ibaratnya surah itu artefak begitu atau apa ya, ya something to discover begitu loh. Kayak ya dia unik in itself, terus yuk kita bongkar strukturnya segala macam. Nomor dua, saya suka dengan istilah biografi surah.
untuk menjelaskan kira-kira surah ini dipahami di era sahabat, bagaimana era tabi'in, bagaimana terus apa sih yang ya bagaimana sampai bisa surah menjadi saat ini kira-kira begitu. Nah, dua hal itu yang coba saya sampaikan. Mungkin tidak akan argumentatif, tidak akan sekomplit argumennya kalau kita sudah baca artikel yang sudah jadi seperti di lingkar baca sebelumnya ya. Anyway, tapi saya senang bisa share dengan kalian. Baik, hal pertama adalah selayang pandang ya. Ternyata surah Muhammad itu ada julukan lain yaitu Suratul Qital. Saya dapat ini dari beberapa hasanah tafsir ya. Dan seperti penamaan surat pada umumnya, biasanya itu surat dinamakan karena ada eh, evidence yang eksplisit dari surat tersebut. Misalkan kenapa surat Muhammad ya karena di ayat kedua ada penyebutan Nabi Muhammad walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. That's why disebut surat Muhammad. Jadi sebenarnya 38 ayatnya juga tidak melulu bercerita tentang Nabi Muhammad ya, tentu saja. Oke, saya tampilkan yang agak lebih besar ya ini tampilannya sebentar, Lip. Nah, kayak gini besar ya, misal Lip ya. Oke, sudah Oke, lebih jelas ini. oke. Yang menarik adalah bagi saya, ada beberapa mufasir yang terang-terangan berani menyebut bahwa ya ini kedua disebut suratul Qital. Alasannya ada yang eksplisit menyebutkan, ada yang tidak. Menurut saya, kenapa disebut suratul Qital? Karena paling nggak di ayat keempat dan 20 itu eksplisit sekali. Agak keras sih ya modelnya. Dan mungkin dengan framework Makkiyah Madaniyah bisa difahami karena ini di periode Madaniyah. Ayatnya begini, faida laqitumul ladzina kafaru fadribur riqab, penggal saja leher mereka. Hatta idza athkhantumum fasyuddul wasaq, tawan. Eh, jadikan mereka tawanan, fa imam manam ba'du wa imma fidaan, kalau bisa menebus diri mereka sendiri, hatta tadu al harbu auzariha. Jadi konteksnya benar-benar saat perang gitu. Kemudian ada lagi ayat ke-20 yang sangat eksplisit juga sehingga mungkin membuat para mufasir itu tidak tanggung-tanggung menamai ini suratul Qital. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah. Kok ya ini ya apa surah begitu apa? Kapan ada turun surah? Fa idza unzilat surah mukamah wa dzikra fihil qital. Nah, ini adalah surah yang di dalamnya disebutkan al-qital. Ra'aital ladzina fi qulubihim marad, kamu akan melihat mereka yang di dalam hatinya ada penyakit yang duruna ilaikan nadal maghsyiya alaihim minal maut. Mereka takut mati eh, apa karena mau pingsan begitu. Fa'aula lahum. Jadi mungkin dua ayat ini yang paling eksplisit menurut saya dengan konteks kital itu. Nah, yang menarik selanjutnya bagi saya ya, mungkin menarik bagi saya belum tentu buat kalian. Ada yang menyebut Muhammad itu diilustrasikan dalam surat ini at the same time as a prophet of mercy and a prophet of combat, sebagai Nabiul Rahmah wa Nabiul apa combat itu Nabiul Qital gitu. Kalau saya menyebut Nabiul Qital kayaknya kok banyak yang nggak akan suka begitu. Eh, tapi yang jelas ya memang begini deskripsi dari eh, apa namanya konten surat ini. Ada nuansa-nuansa sayangnya dan ada nuansa kerasnya. Saya pikir kita sudah harus terbuka untuk menerima hal-hal seperti ini ya. Saya jadi ingat bukunya Renaud yang baru ya, yang lama sih, God in the Quran, bahwa Tuhan itu di satu sisi dideskripsikan sebagai Rahim, Rahman, tapi di satu sisi lain dia Al-Qahar misalkan. Nah, itu kita harus menurut saya menarik sih. Cuman saya belum berani apa namanya mengelaborasi lebih lanjut. Selain bahwa oh ini ada dua dua penggambaran yang menarik dari sisi Nabi Muhammad ini. Oke, terus dia disepakati sebagai surah Madaniyah itu clear. Nah, catatan saya adalah berarti penamaan surah itu ijtihadi ya. Dan lebih dari itu bisa jadi dia tidak mencerminkan sebenarnya isi dari surah tersebut gitu. Seperti yang tentang Qital tadi, mungkin hanya dua ayat ini yang secara eksplisit berbicara tentang Qital. Yang lainnya deskripsi orang beriman, deskripsi orang bakhil, deskripsi orang kafir begitu. Lagi-lagi ini kesimpulan ini saya hasilkan karena saya side away dari hazanah-hazanah tafsir itu ya. Mungkin kalau saya mencoba mengikuti alur yang dikembangkan salah seorang mufasir, mungkin saya bisa melihat atau saya akan disuguhkan dengan koherensi kenapa ini ayat Qital, kenapa ini. Tapi saya mau mencoba untuk ya sudahlah apa adanya gitu melihat dan
Saya pikir kalau kita terlalu terobsesi dengan nama sebuah surat, itu justru misleading. Itu poin pertama saya. Artinya, dan itu terbuka dengan apa namanya nama-nama surat di tempat yang lain. Nanti silakan kalau ada insight, saya sangat senang sekali. Next, ini strategi kedua. Eh, Gugusan surah sebagai buklet. Jadi sama seperti kita mengkaji tafsir ya. Kaji tafsir itu prinsipnya adalah eh, akan sangat naif kalau mengkaji sebuah tafsir itu in isolation, yang tadi kita bahas ya, Mas Alif, dari kitab tafsir lain. Begitu juga surah. Surah itu bisa jadi akan lebih berbunyi kalau dia dibaca dengan surah-surah yang lain. Maka tugasnya kan kemudian surah yang lain itu apa? Nah, ada ide tentang buklet. Buklet itu buku kecil di dalam buku besar. Nah, saya setuju dengan ide itu. Jadi surah Muhammad perlu didudukkan dengan surah-surah yang lain untuk mendapatkan gambar yang lebih besar. Nah, surah yang lain itu apa? Ada dua alternatif di sini. Mungkin teman-teman bisa kembangkan di surah-surah yang lain. Yang pertama, ini ya, asumsinya sekelompok surah tertentu adalah sebuah buku kecil yang termuat di dalam buku besar yaitu Al-Quran itu sendiri. Opsi pertama adalah kita mengikuti urutan mushafi dengan asumsi bahwa ya bagaimanapun namanya buku besar ya pasti dia koheren. Anggap saja ini buku besarnya terus di dalamnya ada subbab-subbab gitu. Nah, kita sedang menggali subbab-subbab itu berdasarkan urutan di si buku besar. Maka yang menyandingi surah 47 adalah surah 40 sampai 46. Kita agak mundur, kita ke sebelumnya. Nah, itu biasa disebut dengan al-hawamim atau surat-surat yang dimulai dengan hamim, dan biasanya ayat kedua itu berkaitan dengan tanzil, revelation tentang Quran. Nah, maka pertanyaan saya adalah kalau begitu, kalau kita setia dengan kesatuan tematik buklet ini, apa ya kira-kira yang menghubungkan eh, surah Muhammad dengan konsep pewahyuan dan dengan Al-Quran? Padahal tadi framing di awal adalah dia suratul Qital atau suratul Muhammad. Dua hal yang ya sebenarnya kalau dikait-kaitkan ya berkaitan, cuman yang eksplisit menyebut bagian dari pewahyuan. Nah, saya mencoba mengulik-ngulik beberapa ayat, lagi-lagi dengan menanggalkan terlebih dahulu atau tradisi tafsir ya. Pertama adalah yang ayat kedua. Alladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Meskipun tipis hubungannya ya, cuman disebutkan frase nuzila ala ma nuzila ala Muhammad. Mungkin berkaitan dengan tanzil itu juga. Nah, yang menarik adalah bagi saya mencoba melihat karena surat Muhammad itu nggak banyak sih, cuma 38. Nah, saya lihat ada ayat 23, 24, 25 yang saya sampaikan di sebelah kanan ini. Ayat 24 mungkin secara eksplisit menyebut Al-Quran. Tapi yang saya jadi concern adalah, yuk coba kita lihat urutan 23, 24, 25. Koheren nggak sih kira-kira? Kok sekilas saya dapat kesan itu tidak terlalu koheren secara tematis ya. Contoh, ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Ini mensifati orang-orang sebelumnya ya yang disebutkan di ayat di atasnya 23 ini. Mereka dilaknat Allah terus dibutakan, dibisukan begitu. Nah, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Ya maksudnya ya masuk akal saja ya karena ini filenya juga alladzina begitu dan mungkin berkaitan dengan atas, cuman eh, bahwa Quran disebut sebagai punya hubungan dengan laknah dan mengapa mereka tidak apa namanya tidak jadi sumun bukmun umyun itu menurut saya eh, ya perlu mungkin ini jadi bisa titik yang bisa saya elaborasi begitu. Terus innalladzina taraddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sebentar. Saya jadi berubah nih setelah membaca lebih teliti ya. Kayaknya memang berkaitan ya. Kayaknya mau berkaitan dan mungkin itu menjadi jawaban juga apa kaitan Ghafir apa sorry kaitan surah Muhammad ini dengan Hawamim. Oke, itu akan saya pikirkan. Baik, next. Nah, strategi kedua tentu tadi ada opsi juga untuk mengaitkan Ghafir dengan 48, 49, 50 ya. Kan tadi kan saya mengaitkan dengan 40 sampai 46. Mungkin ada dia bisa berbunyi kalau dikaitkan dengan uh, apa 48, 49, 50. Meskipun cara saya mungkin teman-teman tidak suka juga ya. Cara saya kan kayak nyari ayat yang secara sederhana berkaitan dengan eh,
apa dengan tema besar itu. Tadi saya nyari kata kunci Tanzil, Nuzil ala Muhammad atau Quran gitu. Dan ketemu dua tempat tadi, ayat kedua dan ayat ke 23, 24, 25. Apakah strategi saya tepat? Nanti saya minta saran teman-teman. Nah, yang kedua ini agak baru nih. Jadi booklet itu bisa kita ambil dari susunan dia yang mushafi itu, atau ada istilah dari Nikolai itu default holism, eh, yang barangkali secara kronologis itu juga koheren dengan surat-surat yang secara kronologis mengitarinya. Saya pilih kata mengitarinya dan tidak memilih secara tepat atau secara konkret sebelum atau sesudahnya, karena saya menghindari kata-kata itu. Karena asumsi saya adalah urutan pewahyuan Al-Quran dalam teori kronologis tidak selayaknya diposisikan sebagai aturan kaku yang pasti akurat secara historis. Jadi untuk menyebut ini sebelum ini sesudah ini, itu agak saya minimalisir. Tapi kalau mereka mungkin turun dalam waktu yang berdekatan tuh kayaknya lebih tepat. Jadi itu aturan yang sifatnya fleksibel dan perkiraan saja. Saya sudah nulis beberapa halaman ya, dan mau saya share di sini, tapi semoga tidak terlalu panjang ya. Baik, pelacakan saya atas teori kronologi tradisional menemukan setidaknya terdapat dua pola mainstream mengenai gugusan surat yang saya maksud. Ya, ini menarik nih. Jadi kronologi 47 ternyata dalam teori-teori kronologi itu juga berubah. Secara kebetulan dua pola ini juga berurutan munculnya. Sehingga cukup aman untuk dikatakan bahwa begitu pola kedua diperkenalkan, ia lantas mendominasi dan menjadi narasi mainstream. Nah, itu yang perlu disadari bagi para pecinta kronologi ya, bahwa kronologi sendiri itu juga berkembang. Dan that's why kayaknya lebih aman untuk menyebut apa sekelompok ayat itu beriringan atau ya hampir sama turunnya, tapi tidak benar-benar sebelum atau sesudahnya. Oke, pada dua kitab kronologi awal, karya Ibnu Salam dan Al-Muhasibi, 47 itu berada di tengah-tengah dalam gugusan An-Nur, Al-Ahzab, Al-Fatah, Al-Hujurat, dan Al-Hadid. Jadi posisinya 24, 33, 47, 48, 49, 57. Tentu kemudian karena asumsi awal saya mereka adalah buklet, buku kecil. Jadi ini buklet dari dua sisi ya. Buklet dari sisi apa sebagai mushafi udah pakem tadi, atau yang default holism tadi secara kronologi kemungkinan saling berkaitan. Meskipun begini ya, saya sadar betul bahwa exercise saya ini mungkin akan dipertanyakan eh, begini apa memangnya Quran tuh harus berpola ya gitu. Kan dari tadi kan saya mencoba mengandaikan sebuah pola begini maka ketemunya begini. Jadi kita mencari koherensi tematik itu kan juga berangkat dari asumsi bahwa ya memang harus berkaitan, jadi harus pola gitu. Dalam bahasa yang lain, nanti ada slide berikutnya, should the Quran be made linear? Memang harus apa namanya, harus tertebak polanya begitu. Itu pertanyaan teologi sebenarnya yang mungkin teman-teman bisa sumbang ide di situ, saya akan senang sekali. Baik. Nah, secara tematis apa kira-kira? Ini penelusuran sederhana ya, belum final. Hubungan antara dua surat pertama nampak terpusat pada aspek hukum yang berkaitan dengan, oh ini saya mencoba untuk membangun argumen bahwa bisa jadi secara kronologis memang ada kaitan antara surat-surat ini begitu. Tak terkecuali di surat 47. Baik, ini rekonstruksi yang apa namanya berkaitan dengan Quran surat 47 ini yang saya sebut tadi. Jadi di awal gugusan kronologisnya begini. uh, Dia ditengahkan di Al-Ahzab dan Al-Fatah, tapi kemudian diperkenalkan di periode kronologi yang dua itu bahkan berbeda sekali ya urutannya. Dia ditengahkan Az-Zalzalah, Ar-Ra'd, dan Ar-Rahman. Dan Noldeke punya hal lain. Poin saya adalah itu tadi. Kalau kita bersinggungan dengan kronologi, um, terlalu apa namanya positivistik dalam hal merekonstruksi sejarah itu saya tidak terlalu wise ya. Oh, setelah ini turun ini, setelah ini turun ini, itu yang saya maksud. Tapi mungkin lebih aman kalau kita menyebut, oke, ada gugusan surat yang secara kronologis dianggap berdekatan. Nah, itu baru kita bermain di level apa kira-kira hubungan antara mereka yang ada di gugusan yang sama ini. Dan sampai titik ini surat Muhammad ada di dua gugusan yang berbeda. Dan alhamdulillahnya yaitu tadi saya bisa melokalisir, oh
Di kronologi awal itu di gugusan yang sebelah kiri, kronologi kedua berada di sebelah kanan. Saya belum sampai mendalam lagi untuk meneliti kesatuan tema antar masing-masing ini, tapi mungkin teknik yang akan saya pakai sama kayak tadi ya. Mungkin saya akan secara umum melihat eh, apa namanya kata kunci yang terrepetisi dalam ayat-ayat dalam surah-surah ini untuk menemukan benang merah di antara kesemuanya. Oke. Nah, kemudian ada sedikit kajian tentang ini ya, sababun nuzul cuman dalam perspektif yang agak rumit ya. Ada kesamaan tokoh dalam intinya ada satu tokoh yang secara apa muncul terus begitu narasinya di gezet di kumpulan tadi. Yaitu saya pikir juga bisa menjadi satu trik untuk melacak benang merah itu tadi. Oke, saya tidak akan terlalu detail di sini ya. Baik. Nah, itu bagian kronologi. Ah, mohon maaf belum konklusif, tapi kira-kira yang akan saya tempuh itu begitu. Nah, bagaimana dengan fitur-fiturnya? Ya, mungkin kebahasaan atau apapun itu ya yang sempat saya tulis pada titik ini. Ah, ini cara saya untuk melacak bagian mana yang mungkin fiturnya bisa kita elaborasi. Where to start inquiries. Nah, ah, jadi saya yang saya tempuh adalah oke, anggap saja mereka satu surat itu punya pola dan salah satu cara yang gampang untuk mendeteksi pola kan dari mungkin rima atau jumlah kata. Itu yang saya lakukan. Jadi pada masing-masing surat atau pada masing-masing ayat saya menghitung diksinya. Seperti Allah ya tentu dengan standar saya misalkan alladzina kafaru itu dua dua kosakata. Adalla a'mala hum itu saya pisah lagi karena itu domir, nah itu asumsi saya aja begitu. Terus ketemulah bahwa ayat pertama itu ada 10 ayat. Sorry, 10 diksi, 10 kata. Itu saya lakukan sampai ke 38 ayat yang lain. Ya, yes, begitulah. Dan secara pribadi itu menawarkan ini sih, pengalaman tersendiri ketika berinteraksi dengan Quran dengan cara seperti itu. Singkat cerita, setelah saya tuangkan dalam tabel hasilnya begini. Jadi kalau kita bilang ada pola lagi-lagi ya, maka pertanyaan di atas tuh saya taruh di atas tuh. Should the Quran be made linear? Kenapa sih? Ya, memang harus berpola beneran ya untuk membaca Al-Quran atau menangkap sesuatu hal yang agak ganjil begitu. Ya itu bisa panjang percakapan teologisnya. Cuman saya kok yakin ya dari yang kelihatan anomali itu bisa dielaborasi gitu. Tanpa perlu tanpa perlu membuat klaim bahwa oh berarti yang kayak ini ya, yang panjang banget tuh aneh ya, atau itu jangan-jangan apa begitu. Tidak perlu terlalu jauh begitu dan mengambil resiko itu, tapi cukuplah bahwa oh ini something to deal with, ini bagus nih kayaknya untuk dielaborasi dan titik saya di situ. Paling enggak untuk presentasi malam ini ya, saya apa namanya akan membahas tiga ya, empat ini yang ya menurut saya dramatis sih dari yang 25 diksi apa kata tiba-tiba dia melonjak 3 kali lipat menjadi 65. Hal yang sama juga di 15 dan di 38. Meskipun secara kebetulan ya ya ini kesan saya aja sih. Secara kebetulan ini sebenarnya kayak membentuk ini ya kurva ya. Kayak gini terus turun lagi gitu. Mungkin saya perlu menyandingkan cara baca saya ini dengan artikelnya Karen Bauer kemarin tentang surat Al-Anfal. Dia membaca eh, apa eh, struktur panjang pendeknya itu berkaitan dengan emosi yang dikembangkan Al-Quran. Tapi saya belum sampai sejauh itu. Ingat saya usulan dari Karen ya, itu seperti itu. Bahwa bisa jadi panjang pendeknya ini berhubungan dengan kesan yang mau ini dibawa oleh Al-Quran. Ya meskipun sebenarnya nggak kurva-kurva banget ya. Ya begitulah exercise-nya begitu. Oke. Nah, sekarang what happened dengan 4, 15, 38 kan begitu. Maka ada dua dua pertanyaan yang saya kejar dan coba saya buktikan kira-kira lebih masuk akal yang mana. Ehm, Sebentar, ini harusnya diklik keluar. Nah, apakah ayat-ayat yang panjang itu anomali atau letter insertion, tambahan belakangan, ataukah dia dua ayat yang disatukan? Sebenarnya ini sederhananya yang mau saya kejar karena tidak harus dibuktikan bahwa dia letter insertion ya. Jadi apa namanya inspirasi tentang letter insertion ini saya dapatkan dari kesan saya bahwa biasanya tuh
let's say orientalis ya atau siapapun yang di barat itu biasanya kalau ketemu ayat yang keluar dari pakemnya, pakem surat itu, terus kemudian punya teori ini mungkin Makkiyah yang diletakkan di Madaniyah atau sebaliknya Madaniyah yang diletakkan di Makkiyah. Nah, sementara dalam kasus Quran Surah Muhammad ini kan dia sudah Madaniyah ya. Dia sudah Madaniyah, justru mungkin secara umum dia anomali dari surah Madaniyah yang lain karena tidak terlalu panjang-panjang seperti Al-Baqarah dan Al-Maidah segala macam yang As-Sab'un Tiwal itu. Eh, ya itu yang dimaksud letter insertion. Seperti contoh sekilas ya ketika ini ya surat An-Najm yang Nikolai Sina itu yang ya itu ada ayat yang panjang kemudian dia punya teori itu letter insertion. Terus saya masih ingat Hamdi kemarin ya di Kediri juga membawa surat An-Nazi'at dan ada satu kata yang unik yaitu mata allakum wali an'amikum. Jadi awalnya apa tiba-tiba dia gitu. Jadi dia berbeda secara rima dengan struktur yang lain. Tidak perlu kemudian dia Hamdi membaca Angelika Nawawit dan di situ ada dua pendapat ya yang mengatakan bahwa itu memang letter insertion yang terus Hamdi bilang enggak dia bukan letter insertion karena bla 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 gitu. Jadi memang letter insertion itu satu hal yang bisa bisa dikejar begitu. Nah, atau penjelasan sederhananya adalah mungkin itu dua ayat yang disatukan ya. Maksud saya adalah apa yang kita sebut sebagai penomoran ayat itu ya berkembang gitu, tidak mak berbentuk dari Nabi Muhammad dari era awal jumlahnya 6.600 apa sekian ayat itu. Itu berkembang terus. Dan itu contohnya tidak hanya pada apakah Bismillah itu bagian dari surat apa enggak. Itu juga terjadi within surah itu sendiri. Kayaknya sampai di titik ini saya lebih meyakini opsi yang kedua. Meskipun opsi yang pertama belum saya kejar ya. Jadi ada juga klarifikasi dari exercise yang sudah saya lakukan. Misalkan di surat Muhammad ini ketika ketemu hum tiba-tiba ha begitu. Itu masih saya kejar kejar juga bagaimana penjelasan tentang itu. Lagi-lagi kita mencoba membuat apa kajian arkeologis terhadap sebuah surah. Oke, saya masih condong pada yang kedua bahwa mungkin ya pada awalnya ayat 4 ini atau ayat 15 atau ayat 38 ini dianggap sebagai dua atau tiga ayat yang berbeda. Cuman ada patahan sejarah yang itu harus kita lacak kapan di mana kemudian ayat-ayat ini disatukan dan dianggap satu ayat. Nah, promisingnya apa sesuatu hal yang menjanjikan adalah apakah fenomena ini penggabungan dua ayat atau lebih ini kemudian mempengaruhi pemahaman atau mempengaruhi cara orang menafsirkannya itu yang saya menarik sih tapi saya belum sampai ke situ karena nah yang saya lakukan apa yang saya lakukan adalah lihat ke korpus Quranikum dan kemudian melihat manuskrip-manuskrip yang berkaitan dengan penggalan-penggalan ini. Dan hasilnya begini, ini lagi-lagi preliminary survey ya. Anda perhatikan dulu, jadi pertanyaan kan ini kan awalnya disebut bahwa dia 38 ya. Tapi kalau ini coba kita pecah jadi dua misalkan, kan jadinya kemudian 39. Terus ini kita pecah jadi dua, jadinya 40. Jadi pertanyaannya adalah 39 atau 40. Ya lagi 38 atau 40 gitu. Pertanyaan pengantar. Tapi nanti kalau ada yang berkomentar, wah kayak gitu urgensinya apa Mas? Itu saya ya nanti silakan di-share ya pendapat kalian. Coba perhatikan struktur ayat ke-40. Ini ayat yang terakhir ya. Sorry. Ayat keempat. Karena saya tadi highlight ini yang agak menarik untuk dielaborasi. Oke. Maka begini. Faidah laqitumul ladzina kafaru fadurbar riqab. Terima kasih Alif tadi udah mention waktu kita diskusi ya. Ada maf'ul mutlak di sini. Saya akan cari tahu lagi kenapa. Hatta idza askhantumuhum fasyuddul wasaq. Fa imma manam ba'du wa imma fidaan hatta tadu al harbu auzaroha. Ingat fitur yang umum di surat Muhammad adalah mengakhiri dengan domir. Baik itu hum maupun ha. Jadi kemungkinan di H ini bisa dipenggal sehingga kemudian dia berhenti jadi satu ayat dan dzalika walau yasha ini jadi ayat yang lain. Saya masih bertanya-tanya juga ya, eh,
karena tanda wakaf ini tentu sangat belakangan sekali ya. Kira-kira tanda wakaf ini kan ini boleh berhenti di salah satunya ya. Nah, apakah kemudian tanda wakaf ini dibuat ya tentu dia berkaitan dengan pemaknaan, tapi sejauh mana dia akan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan ayat atau surat ini kalau ini dipenggal gitu. Itu menurut saya isu yang menarik sih. Nah, saya lihat korpus Quranikum, utamanya di kata ha ini ya. Nah, ini beberapa yang saya temukan. Oh ya, sini bisa mudah kok diakses korpus Quranikum. Dan ini memvalidasi hal tersebut. Kelihatan nggak ya? Ya, misalkan gini, pada penggalan surat, dia ada kata ini nih, ada tanda air atau tanda apa ini namanya? Penggalan ayat, sorry, penggalan ayat dia dikasih tanda ini. Dan pada ayat keempat yang saya maksud, kan ya, amsalahum ya, ini amsalahum ayat ketiga. Terus faida laqitumul ladzina kafaru fadurbar riqab hatta idza bla bla. Fasudul waqsaq fa imma manam ba'du wa imma fidaan hatta tado'al harbu auzaroha. Di kata auzaroha ini dikasih tanda bahwa itu pergantian ayat. Nah, poin saya, oh berarti memang kasusnya begitu untuk kasus surat Muhammad ini. Kenapa ada satu ayat yang lebih panjang dari yang lain? Maka ya ada perbedaan pemahaman tentang ini harus dipenggal di mana. Nah, saya nanti akan seneng kalau ada yang punya input tentang itu ya. Jadi pemenggalan ayat itu sebenarnya sesimpel apa sih atau serumit apa sih gitu. Apa- ya, apakah itu sebenarnya ijtihadi atau itu dari atau tauqifi? Kayaknya isu ijtihadi dan tauqifi setahu saya kan dialamatkan pada susunannya itu tauqifi, penamaannya itu ijtihadi, tapi pemenggalannya itu apa? Saya masih belum banyak baca tentang itu. Terus kemudian tadi setelah dipenggal hubungannya apa dengan makna dan cara berinteraksi dengan ayat itu. Mungkin kalau harus melengkapi eh, apa namanya artikel ini saya akan mengarahkan diskusinya ke sana dan saya terbuka untuk diskusi ya. Nah, termasuk ini dibuktikan dengan yang lain. Jadi di apa korpus Quranikum cukup banyak ya. eh, Dia membenggal-benggal begitu meskipun kayak ini dia hatta tadu al harbu auzaroha. Ini juga tanda perpindahan apa namanya ayat. Jadi valid bahwa ada satu masa di mana ayat keempat ini dibaca dua. Kan jadi ya secara random kan, oh kalau begitu kapan dia mulai dibaca sebagai satu? Terus apakah hanya sekedar eh, salah ketik atau memang sengaja disatukan karena apa? Nah itu loh yang menurut saya bagus tuh. Saya tertarik untuk menggali lebih jauh tapi belum sempat ke arah sana gitu. Eh, saya juga di satu sisi tidak mau terlalu spekulatif ya, tapi kadang riset itu harus dimulai dari inquiry-inquiry yang seliar apapun kan gitu. Cuman kalau memunculkan kesimpulan di saat saya belum riset kayaknya terlalu gegabah juga. Baik, anyway. Nah, sekarang ayat yang ke-14. Masih ingat tadi ya, patahan-patahannya itu di 4, 15 sama 38. Meskipun kita bisa eh, cari patahan dalam versi yang lain. Kalau saya tadi kan berdasarkan panjang panjang pendeknya ayat yang itu diawali dari hitungan surat. Sorry, hitungan diksinya. Mungkin Anda punya perspektif lain dari segi rima atau dari apa yang berbeda atau misalkan di surat Muhammad ini ada yang akhir-akhirnya itu domir tapi ada satu yang tidak domir. Jadi hanya itu ha bukan domir. Nah, itu mungkin juga patahan yang lain tuh yang ini akan saya elaborasi lagi itu. Baik, 4715 yang ini panjang banget. Dan kalau kita sedang mencari domir, maka kira-kira di mana? Kan masalul jannati lati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamaratu maghfiratun min rabbihim. Sepertinya akan berhenti di sini. Karena kita butuh domir to end the ayah. Ya, meskipun agak berbeda karena him ya. Secara total kan banyaknya hum 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 ha gitu. Tiba-tiba dia him. Apa mungkin karena ini ya kemudian dijadikan satu gitu? Ini kok aneh aneh banget apanya endingnya nggak seperti yang lain. Mungkin. Jadi kita punya spekulasi mungkin ada yang membaca dan berhenti di Rabbihim. Ya, cara yang sama saya lakukan ngecek korpus Quranikum dan hasilnya seperti ini. Ya, ini ya. Oke. Mungkin saya perbesar pecahannya. Ini wasuku sebentar, sebentar, sebentar. Eh, jadi kita butuh penggalan wa maghfiratum min rabbihim ya. Wattaba'ul
Oh, ini bentar, saya kok ngasih eh wattaba'u mana wattaba'u. Kedua mafatim kaman huwa khalid. Eh, Kiri pojok tadi. Sepertinya. Oh, ini ya Wattaba'u. Lisyaribin. Oke, makasih Mas Alif. Lisyaribin itu ada di fase ini ya, Syaribin. Nah, tapi ternyata di manuskrip yang ini di Syaribin dipenggal juga gitu. Wah, ini kalau dari teori rima itu malah anomali. Karena yang lain tuh hum domir, tiba-tiba dia Syaribin. Maka pertanyaan saya apa mungkin ya, variasi ini tidak terkenal mungkin karena ini juga. Jadi para ulama agak berkeberatan untuk memenggalnya di sini gitu. Wa anharum mimma'in ghairi asin min kulli samarat wa maghfiratum min rabbihim. Sementara di him itu tidak. Nah, itu agak berbeda tuh dengan asumsi kita di awal kan. Asumsi saya sebelum melihat manuskrip, oh mungkin mecahnya itu di rabbihim ini nih. Karena kita butuh domir untuk mengakhiri ini. Tapi ternyata dia memecahnya di syaribin. Ya mungkin alasannya karena biar pas tengah ya. Ya ini kalau dilihat ini kan ada 5 baris ya. Kalau menggalnya terlalu ke sini nanti tetap ini panjang. Mungkin begitu. Jadi saya semakin berpikir bahwa oh kalau begitu banyak sekali proses ijtihadi ya dalam eh, Quran yang sekarang ini. Sehingga apa namanya? Pre-canonical Quran apa ya? Pokoknya sebelum sampai menjadi Quran yang kayak kita terima saat ini itu mungkin banyak fase yang dia lewati begitu. Tidak hanya dari segi apa titik atau apa jenis harokat atau kiroah ya, tapi dari hal sesederhana penggalan surat itu. Nah, nanti saya kalau Anda punya ini ya, referensi bacaan yang bisa mempertajam teori ini, saya akan sangat senang sekali. Intinya di kasus ini kecele lah saya. Saya awalnya expect dia akan menggal di Robbihim karena harus ada domir yang mengakhiri, tapi ternyata dia menggal di Asyaribin. At least manuskrip ini tentu ini eh, tidak mewakili semua ya. Dan kalau sayangnya di Corpus Coranicum juga manuskripnya juga sederhana. Oh ini di Berlin, oh ini di mana begitu. Ini perlu dikaji lebih dalam lagi. Atau harusnya sih kitab tafsir bisa bunyi ya. Mungkin ada mufasir siapa yang punya concern terhadap penggalan-penggalan surah ini. Kalau ada pendapat saya akan sangat senang sekali untuk menyimak. Oke. Oke, terus ini hal yang sama karena saya harus melengkapi dengan banyak ini. Nah, lagi-lagi ini formasi yang agak lain lagi ya. Karena dia, maksud saya tandanya adalah ini ya, pemenggalan ayatnya itu ada apa ini tinta merah bundar sama tinta kecil hijau. Nah, pola itu kan disebutkan di watabau ahum merah kecil terus 3 hijau. Nah, di ahum ini ada tanda besar tambahan dari siapa tentu kalau yang kajiannya manuskrip akan mengejar itu ya apa makna ini eh, sangat beda sekali begitu tapi di bagian ayat yang panjang ini dia memenggalnya di musoffa dan itu pun dia hanya merah kecil kemudian tidak ada titik tiganya gitu. Dia kalau kita lihat strukturnya dia berhenti di eh, musofa itu lebih tepat seharusnya daripada lisyaribin karena ini masih menjelaskan tentang apa sungai-sungai yang ada di surga gitu ya. Nah itu yang saya sebut tadi kayaknya penggal memenggal ini ada hubungannya dengan makna begitu. Ya, di manuskrip ini kita tahu anharu min khamril ladzi syabin wa min asali musaffa. Kan itu baru selesai itu deskripsi tentang 4 anhar itu. Nah, tapi kemudian barangkali dia tidak yakin juga, kemudian hanya ada satu apa namanya tanda di sini. Anyway, ya ini masih sangat preliminar ya. Baik. Nah, saya akan terima karena kita sedang berdialog dengan apa namanya dengan arkeologi yang saya sebut tadi. Ini saya coba untuk menyusun ini surat ini ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sehingga aduh, aduh sorry sorry sehingga yang total ada 38 seperti yang saya sebutkan tapi karena kita sudah breakdown ya ayat keempat sama 15 menjadi 2 ayat maka jadinya 40. That's why ini tabelnya 40 nah dengan cara baca seperti ini kemudian ya lagi-lagi coba cari patahan-patahan gitu ya amalahum balahum amsalahum tiba-tiba di auzaroha terus amalahum balahum si ini ada noun atau noun tuh apa kata benda ya kata benda kata benda kalau ini tidak kata benda karena ini harfu jar lah jadi menurut saya ini sesuatu hal yang sorry yang berbeda begitu akdamakum
ini noun juga, kemudian domir, noun domir, noun domir, kemudian dia amsaluha. Nah, ini ada lahum lahum gitu. Lagi-lagi saya masih terlalu dini untuk menyimpulkan what happen, tapi saya tertarik sih. Dan ini seperti ini tiba-tiba berkumpul. Ini kita menyebutnya apa ya kalau dalam nahwu ya? Eh, apa sih namanya noun yang diakhiri dengan apa alif 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 lainah apa ya? Eh, ya Allah saya lupa namanya. Yang ini kayak ini loh, takwahum. Ini kan ada alifnya di belakang. Dikrohum, maswakum. Dan maksudnya tidak bukan merupakan suatu kebetulan kalau mereka berdiri di tengah dan berdekatan begitu. eh ya, oh iya, saya akan masih banyak yang harus dilakukan. Intinya begitulah. Eh, jadi ada patahan-patahan di sini. Nah, ini ada tiga alternatif yang saya konstruksi tadi, lisyaribin, apakah musofa, apakah robbihim. Nah, ini yang saya sebut sebagai perbedaan tadi ya. Jadi kalau biasanya secara umum diakhiri dengan noun kemudian domir, tapi ada eh, beberapa yang bukan noun tapi huruf jer. Nah, saya sebenarnya pengen juga mencoba merekonstruksi dan melihat SEP dan SAP-nya, serial apopharik paralelismnya dan serial epigrafik anal paralelismnya, tapi belum sempat. Nah, itu model yang dikembangkan Nikolai ya ketika mencari struktur ayat. Nah, ada rumusan X ABC, X BCD, X Y apa gitu. Jadi ada pola X yang terus berulang di setiap gugusan ayat. Mungkin saya nggak akan menemukan X, tapi justru menemukan X-nya akan ada di belakang. Itu pikiran saya beberapa hari ini ya. Termasuk perubahan domir yang rata-rata memakai domir apa namanya? Hum itu kita menyebutnya apa? Domir jamak apa Domir alif? jamak lil ghaib. Yes, lil ghaib. Nah, tiba-tiba dia bergeser di Tadi itu isim maksur tadi, isim maksur. yes, Takwa, betul. Ya, zikro. takwa, dikro, makswa itu isim maksur. Dan maksur dan mangkus ya. Oke, maksur. Nah, itu pengalaman lain lagi yang saya dapatkan kalau mencoba begini. Jadi kayak ilmu-ilmu kita yang kita pelajari di pesantren, ilmu-ilmu nahwu standar mungkin ya, mungkin tidak mendalam. Nah, itu jadi kepake semua gitu. Jadi kita imajinasi saya mulai berpikir-pikir apa-apa-apa begitu. Meskipun ya bisa ditanyakan lagi, memang harus berpola begitu ya. Ya bukan kalau saya ditanya begitu ya jawabannya ya nggak harus berpola, tapi paling nggak di setiap anomali dalam hal pola ini mungkin ada something yang bisa kita kejar gitu. Itu saja sih jawaban saya sampai titik ini gitu. Baik, em, ya saya nggak tahu seberapa menarik model seperti ini untuk kalian dan seberapa seberapa ini apa promising begitu. Baik. Sekarang ke kesatuan tematik. Nah, poin saya di model tematik ini adalah karena dia 38 ayat dan setelah rekonstruksi tadi jadi 40 ya. eh, Kan yang biasa dipakai oleh penggagas tematik ini paling enggak oleh Angelica itu tripatriat itu. Bahwa secara keseluruhan surat itu bisa dibagi menjadi tiga bagian. Ya sebenarnya bisa saja sih kalau saya memaksa untuk membagi tiga bagian itu. Tapi instead of tiga bagian, kayak saya setelah mencoba rekonstruksi ya, nanti di artikel akan saya tulis kalau struktur tiga maka jadinya begini. Nah kebetulan, maksudnya ya selera saya itu justru membaginya jadi empat. Jadi empat empat bagian. Maka mungkin di chapter itu apa akan ada pertanyaan teoretis ya, apakah pembagian tiga itu limitasinya seperti apa, kemudian urgensinya seperti apa begitu. Nah, misalkan ayat satu itu perbedaan orang kafir dan orang mukmin, kemudian 12 itu balasan masing-masing di akhirat dengan klimaks ayat 17 dan 19. Lagi-lagi ini juga bisa berbeda satu orang dengan orang lain. Tapi maksudnya kita butuh confidence seperti itu. Kita butuh kepedean untuk mengklaim bahwa ini klimaksnya di ayat 17 19 gitu. Em, ya bisa jadi orang akan berbeda ya dan saya menyadari betul bahwa saya ini ajam ya sebenarnya ya maksudnya mungkin sense dauk Arabinya juga nggak terlalu valid tapi ya masa sih kita nggak boleh berinteraksi dengan Al-Quran dengan kapasitas yang kita miliki, saya berpikir begitu. Baik, kemudian 20-30 ini perbedaan orang kafir dan orang mukmin dalam membela agama Allah sih sebenarnya pembagian ini juga masih sangat cair sekali.
Kemudian di ayat 36 dan 38 itu secara cantik menurut saya ada abstraksi teoritis tentang kehidupan dunia, kedermawanan dalam membela agama Allah. Jadi eh, paling nggak valid ya bahwa secara umum Quran berangkat dari sesuatu hal yang konkret-konkret, tapi diakhiri dengan sesuatu hal yang sifatnya abstrak. Itu menurut saya. Kesan saya bisa jadi berbeda dengan teman-teman juga ketika berinteraksi dengan surat ini. Kayaknya masih ada satu slide lagi deh yang mau saya share. Bagi ini tema-tema pilihan, saya oke. Dan ini yang saya terakhir ya, terakhir banget. Em, saya mencoba untuk, oke, saya coba plot deh. Misalnya ayat 1 itu mainly berbicara tentang apa sih? Ayat 2 mainly berbicara tentang apa dan ketemunya ini. Misalnya kafirun dan mukminun, kafirun terus ada mujahidun begitu. Kemudian ini beralih dengan mujahidun karena sudah disebutkan mujahidun. Kemudian mukminun, kafirun dan intensitasnya juga berbeda ya. Kemudian mukminun dan kafirun. Jadi secara umum isinya tentang itu. Kemudian sorry ini ayatnya harusnya 14 onward bukan satu kan tadi saya tergesa-gesa ya. Kemudian mukminun kafirun. Kemudian ada variabel lagi mutakun. Jadi eh, istilahnya begini loh. Saya membayangkan ini theoretical abstraction lagi ya. Surat itu sebagai sebuah plot yang ciamik dalam dirinya sendiri, maka antagonisnya harus clear, protagonisnya harus clear begitu. Dan ada pemain figuran ternyata dalam surat ini. Poin saya begitu. Tadi mulai menyebutkan mukminun, kafirun, tiba-tiba ada figuran masuk mujahidun. Nah, kemudian balik lagi dia, kemudian ada figuran lain muttaqun, baru munafikun, baru muhtadun. Tentu ini sangat survei yang sangat dangkal sekali ya. Perlu mungkin mungkin saya harus satukan jadi satu kesatuan gitu, analisis tematik, analisis bahasa, analisis terima, analisis apa namanya aktor utama, baru mungkin bisa jadi sesuatu hal yang konklusif begitu untuk menyebut apa sih sebenarnya isi dari surat ini gitu. Oke, terus Mujahidun, nah yang terakhir itu ditutup dengan Al-Bakhilun ya. Ayatnya seperti apa ya Al-Bakhilun ini? Mungkin di ayat yang terakhir. eh ini sekaligus menjadi penutup sih. Izinkan saya untuk membuka ayat yang terakhir ya. Kelihatan nggak Alif saya sedang membuka surat Muhammad? Nggak kelihatan. Ya, oke, good. Nah ini ya, saya akan menutup dengan ayat terakhir yang saya sebut tiba-tiba bakhilun tadi. Ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ingatlah Em, jadi tud'auna litunfiqu fisabilillah ada orang yang diajak untuk menginfakkan kalian diajak untuk menginfakkan harta kalian di jalan Allah. Faminkum may yabkhal. Di antara kamu ada orang yang bakhil. Wa may yabkhal fa inna may yabkhalu an nafsih. Jadi tiga kali kata ya bakhal di ini kan jadi menurut saya itu impresi saya itu penting untuk digarisbawahi. Padahal barang siapa yang bakhil dia bakhil terhadap an nafsih. Wallahul ghani wa antumul fuqara dan Allah itu maha maha apa Boni apa maha sorry maha Kaya. kaya. Yes, wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum. Jika kamu berpaling uh, yastabdil dia akan menggantikan kamu begitu ya dengan kaum yang lain tsumma la yakunu amsalakum. Sehingga mereka tidak akan menjadi sejelek kalian, tidak akan menjadi sebakhil kalian kira-kira begitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas Alip. Saya nggak tahu tadi seberapa menarik kajian seperti ini atau seberapa tidak menarik. Saya akan senang untuk mendapat input dari teman-teman. Cuman barangkali yang baru masuk belakangan atau sebagai penegas saja ya, ada dua hal yang saya kejar sebenarnya dalam kajian model seperti ini. Yang pertama adalah arkeologi surah, yang kedua adalah biografi surah. Dengan konsekuensi-konsekuensi yang saya sebutkan tadi, menanggalkan sejenak tradisi tafsir, menanggalkan sejenak hasrat untuk mencari makna untuk kehidupan ini itu memang saya coba tanggalkan. Saya ingat tadi sore saya punya diskusi dengan Alif ya. Sebenarnya grand design model riset seperti ini mau dibawa kemana gitu. Sebelum saya menjawab ya, mungkin saya perlu dengar eh, apa respon dari teman-teman dulu. Atau ada yang mau membantu saya menjawab setelah di kayak gini kan, terus kemudian kemarin kita juga konferen di Kediri tentang itu. Kira-kira kalau hasilnya seperti ini itu pantas nggak untuk diperjuangkan sebagai genre genre riset gitu. Ya tentu
mungkin karena proporsi saya masih maka saya batasi tiga tadi ya, yang saya sebutkan di judul flyer kronologi, dengan beberapa asumsi teoritis yang coba saya bawa, ada kumpulan apa tadi, terus beberapa asumsi tentang kronologi, kemudian tematik koheren di dalam surat itu, maupun kaitan dengan surat itu dengan gugusan ayat surat sebelumnya. Yang kedua adalah fitur-fitur kebahasaan. Nah, fitur-fitur kebahasaan ini saya sih pengennya nemuin teori baru ya, dari tadi hum tiba-tiba apa begitu. Cuman akan butuh banyak baca teori-teori linguistik baik yang berbahasa Arab maupun bahasa Inggris untuk mencoba menemukan fitur itu. Itu dulu Mas Arif, saya akan senang kalau ada banyak yang ini ya, respon. Makasih. Oke, baik Mas Muhammad, terima kasih atas penyampaian materinya. Hmm. Saya rasa saya cukup tercengang, tetapi juga banyak banget tentunya pertanyaan yang kemudian berputar-putar ya kan. Oke, Ya, oke. karena benar-benar apa yang saya bilang sebagai initial research itu ternyata benar-benar gitu, initial research. Jadi banyak banget hal-hal yang apa namanya memang baru dalam tanda kutip, dan sepertinya Hmm. ini akan memantik ya pertanyaan dari teman-teman sekalian untuk mendiskusikannya, dan sekaligus tadi Mas Mamar sangat menginginkan jika ada pendapat-pendapat tertentu atau Hmm. argumen-argumen teman-teman sekalian yang bisa mematangkan risetnya gitu. Karena Hmm. bisa jadi ini menjadi salah satu genre riset yang tadi patut untuk kita perjuangkan sebagai salah satu warna baru dalam studi Quran dan tafsir di Indonesia. Oke, Hmm. saya buka kesempatan bagi tiga penanya terlebih dahulu. Silakan, silakan Monggo. mengacungkan tangan. Oke, di Monggo sini ada ada yang sudah PNS. buka mic terlebih dahulu, Mas Alvira. Ya, silakan, Eh, Mas. ya, baik. Terima kasih, Mas Alif. Saya ingin memberikan sebuah apa namanya ini tambahan mengenai pemotongan-pemotongan ayat tadi yang dilakukan Oke. oleh Mas Zain. Ya. Sebatas yang saya ketemukan bahwa pemotongan-pemotongan itu memang sebenarnya ada di beberapa literatur ulumul Quran. Salah satunya literatur yang paling lama dalam pemotongan-pemotongan itu adalah ditulis oleh Ad-Dani, Al-Bayan fi Addi Ayil Quran. Beliau memberikan beberapa apa namanya penomoran-penomoran ayat, pemotongan-pemotongan di situ. Dan sebenarnya memang ada banyak madhab dalam penghitungan ayat. Ada madhab Kufi, ada madhab Syami, ada madhab kemudian Madani, itu ada dua, Madani awal, Madani Tsani. Ada juga madhab apa namanya eh, Maki, kemudian ada Basri, ada sebagaimana yang apa namanya sambungannya dengan sejarah dulu pengiriman mushaf ke berbagai negara Hmm. di apa namanya di berbagai, itu ada yang bilang 5-7. Ternyata ada korelasi dengan tersebut. Hmm. Jadi mushaf-mushaf itu juga terpengaruh dengan penomoran atau pemenggalan ayat masing-masing. Yang saya baca dari Al-Adani di dalam kitab Al-Bayan fi Adi Ayil Quran, Hmm. surat Muhammad itu setidaknya ada beberapa mazhab Hmm. penghitungan ayat. Pertama, mushaf Kufi yang kita gunakan karena kita mayoritas menggunakan qiraat Asim, itu berjumlah 38 ayat, 38 pemenggalan. Kemudian sedangkan mushaf Madani baik awal atau tsani itu jumlahnya 39, Hmm. pun juga dengan mushaf Maki dan mushaf Syami. Hmm. Kemudian mazhab selanjutnya yang berbeda penghitungan adalah mushaf Basri. Hmm. Mushaf Basri itu jumlahnya 34. Lah, masing-masing ini ada yang menghitung, ada yang tidak dihitung, ada yang tidak dihitung. Hmm. Tadi mengenai yang disampaikan Li Syaribin, Hmm. ayat Li Syaribin itu oleh Al-Basri dihitung. Hmm. Sedangkan selain Mushaf Basri tidak menghitung Li Syaribin itu. Hmm. Kemungkinan tadi korpus yang dipenggal di Li Syaribin itu menganut Mushaf Basri. Hmm. Sedangkan yang mazhab lain seperti Maki, Hmm. Syami, kemudian Kufi itu tidak menghitung itu Li Syaribin sebagai ujung ayat atau Ada penjelasan ini fasil. nggak,
Mas Alvira, hubungan dengan makna gitu-gitu. Jadi ya apa dibalik apa namanya pemenggalan itu gitu. Kalau di Al-Bayan tidak sampai ke makna ya, Oke, mungkin oke, I see. hanya fi adil ai. Dan saya lacak juga ini juga dianut oleh Al-Biqai, tapi bukan di Nadmud Durornya, Hmm, tapi di kitab lainnya yaitu Masa'idun Nadhr. hmm, Masa'idun Nadhr itu beliau kitab yang khusus membahas tentang profil-profil surat, yaitu hmm, Masa'idun Nadhr ala Maqasidis Suwar. Mungkin itu lebih cocok karena Al-Biqai ini membahas dalam kitab Masa'idun Nadhr lil Isyraf ala Maqasidis Suwar hmm, itu selain juga menyinggung sedikit tentang adul ai, penghitungan pemenggalan ayat, juga hmm, beliau membahas tentang maksud inti dari makosid suar surah itu. yes. Sehingga mungkin bisa jadikan rujukan juga Ya, ya, masuk ya, di terima Nazar kasih. al-Biqai. Dan kalau mengenai literatur tafsir, saya tidak menemukan lebih jauh kecuali hanya At-Tahrir wa Tanwir milik Ibnu Asyur. Hmm, Meskipun beliau tidak detail memperinci bahwa akhiran atau potongan-potongan ayat itu lisyaribin dan seterusnya, hmm, tapi beliau setidaknya memberikan gambaran ada berbagai madhab yang hmm, berbeda mengenai penghitungan ayat. oke. Hanya si Musaf ini sekian, Musaf ini sekian gitu. Kalau Oke, lebih oke, oke. lengkapnya mungkin Al-Bayan. Mungkin itu dari apa namanya dari kami. Yes, yes. Atau mungkin Ya, cukuplah ya, ya. ya. Terima kasih. Makasih ya, Mas Alvira. Tentu ini jadi input yang akan bagus sekali. Saya sangat apresiasi ya. Memang beberapa teman sudah menyarankan itu, dan mungkin kalau ada apa bagian yang perlu saya perdalam adalah kayak pertanyaan kayak tadi. Oke, para ulama sudah membuat klasifikasi menurut madhab ini begini, madhab itu begitu. Tapi kira-kira apa dibalik alasan dibalik itu. Nah, tadi sudah disebut mungkin di Bikoi ada. Saya tentu akan saya cek. Makasih sekali lagi sih. Saya ya ini bagian tambahan referensi yang Ya, sangat berharga. Oke, sip. input yang sangat bagus banget. Yes, oke. Apalagi banyak referensinya juga. Oke, Ya, oke. terima kasih Mas Alvira. Selanjutnya tadi ada yang angkat tangan. Apa tadi? Mas Basyid apa ya? Samil kayak mahasiswa. Yes, silakan Samil. Syamil Basyayif ya tadi yang angkat tangan. Hmm. Silakan Mas. Ya, halo, cek. Oke, silakan. Apakah suara saya terdengar? Yap, Ya, terdengar jelas. eh sangat menarik eh, apa yang dipaparkan oleh Pak Muammar barusan. Sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan, cuman begini, saya juga mengikuti disclaimer dari yang disampaikan oleh Pak Muammar barusan terkait dengan kita sejenak dalam tanda kutip untuk Hmm. menanggalkan atau meninggalkan literatur-literatur utama dalam kitab tafsir. Hmm. Artinya kita kan apa yang dilakukan oleh Pak Muammar malam ini adalah semacam sebuah eksperimen. Hmm. Begitu bisa disebut begitu, Pak. Ya. Exercise, latihan. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan sebenarnya ini juga merupakan hasil abstraksi angan-angan saya saja. Jika disebutkan kata Muhammad, itu tentu apa yang ada di dalam bayangan kita adalah surat-surat yang mungkin bisa jadi menceritakan tentang Nabi Muhammad dan ya sejarah hidupnya maybe atau hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan Nabi Muhammad. Namun sejauh pemahaman saya, ya surat ini memang bercerita tentang Nabi Muhammad. Namun tidak seperti apa ya bayangan awal bahwa ini akan menceritakan tentang sifat Nabi yang begini. Justru sebagaimana yang telah disinggung di awal, banyak menyinggung tentang konteks kital misalnya. Nah, pertanyaan saya adalah, jika mengikuti alur berpikir dari pemateri, kira-kira ada koherensinya nggak penamaan surat ini sebagai surat Muhammad dengan tawaran-tawaran yang disampaikan oleh beliau? Apakah mendapatkan poin saya?
Iya, iya, saya dapat poinnya, Samil. Ya, ya kurang Oke, lebih itu Pak. mau Jadi Oke. kira penamaan surat ini dengan Hmm. teori yang coba diabstraksikan, di Hmm. exercise oleh jenengan. Terima Hmm. kasih. Iya. Mas Alif, oke, saya respon terima langsung kasih. ya, Bobi. Oh, mau respon langsung. Jadi Biar nggak cair ditahan dulu. gitu. Oke, Oh, oke, baik, baik, baik. Silakan. oke. Makasih ya, Syamil, kita udah lama nggak berdiskusi juga. Saya malah punya kesan kalau sampean itu terlalu berhati-hati sebenarnya. Tadi kan disebut, saya ekspektasi saya ketika kamu menyebut, oh ini kok sebenarnya surat Muhammad, tapi isinya nggak tentang Muhammad gitu. Tapi tadi kamu sebut ini surat Muhammad, tapi bisa jadi tidak bercerita tentang Muhammad. Maksudnya Muhammad, tapi ya memang ada penjelasan Nabi Muhammad, tapi tidak secara mendetail gitu. Maksud saya adalah mungkin kita malah perlu membuat klaim ya bahwa bisa jadi surah Muhammad ini bisa jadi memang tidak bercerita tentang Nabi Muhammad gitu. Bisa jadi memang penamaan Muhammad itu gara-gara di ayat kedua ada wa manuzila ala Muhammadin itu. Dan itu kalau kasus ini kita terima sebagai satu sampel, lalu kita bisa membawa dan apa namanya, mengkaji surat-surat yang lain. Saya mau membawa ke arah argumen bahwa eh, bisa jadi memang ada stereotip tertentu yang dikembangkan oleh kita umat Islam terhadap satu surah gara-gara kita sudah terlanjur percaya dengan penamaan yang itu, yang tanpa kita pernah bertanya ini penamaannya sebenarnya atas dasar apa begitu. Bisa jadi memang penamaannya sangat sangat sederhana sekali kan karena ada nama Muhammad di situ gitu. Ya, lagi-lagi nih abstrak ya saya ya. Mungkin nggak sih kita terlalu didominasi oleh stereotip-stereotip tertentu ketika memandang sebuah surat, baik itu lewat penamaan atau dari hal lain ya. Padahal sebenarnya surat itu bisa jadi eh, tidak begitu atau bisa jadi lebih memuat hal-hal lain yang malah lebih menarik gitu. Misalkan teoritis ya, misalkan Yasin. Ya, ini bagian dari kajian live Quran ya atau Quran in daily life ya. Yasin ya, kita udah punya stereotip, oh dia Iqra wa la mautakum itu udah dipraktekkan sehingga setiap kita berinteraksi dengan Yasin ya horizon kita sudah membawa irisan-irisan makna itu gitu. Sehingga bagaimanapun mau dikaji secara tematik, mau dikaji rimanya, secara tidak sadar kita akan mengaitkan dengan world view yang dibentuk tadi gitu. Mungkin akan menarik sih kalau ditarik ke sana. Itu eh, jawaban yang juga teoritis dari saya, Samil. Terima kasih. Kalau mau komen lagi silakan. Oke, Siap, silakan ini Mas cukup dulu. Syamil tadi. Ya, memang Kalau mau memang direspon, cair saja. Oke. ya, saya memang mengakui bahwa untuk terlalu mengaitkan antara suatu surat dengan penamaan ya akan banyak menemui masalah ketika kita bertemu dengan surat-surat lain. Karena justru memang ya kebanyakan atau banyak surat yang tidak bisa jadi dalam tanda kutip tidak berkaitan secara spesifik. Ya, Yes, yes, yes. mungkin itu. Eh, Oke, cukup Mas. Selanjutnya ada yang ingin menimbrung lagi. Silahkan. Tadi ada komen sebenarnya ya, beberapa dari Isya tadi. silakan. Kalau sebenarnya itu masuk dalam diskusi Rasem Usmani. Apa Apa itu tadi? tadi Saya penasaran itu. ad, adus surah ya tadi. Sorry, adul ayah fis surah berarti. Jumlah Asal. ayat dalam surah itu apakah masuk dalam diskusi Rasem Usmani atau tidak? Atau tadi sebenarnya pernyataan Mas Muammar, saya coba kaitkan saja ya, karena Isya nggak tahu Isya mau nongol atau tidak. Hmm, Kalau mau nongol, monggo. Saya ingin coba kaitkan misalnya tadi, em, Mas Muammar bilang tanda wakaf ya, salah satu hmm, apa namanya? Salah satu yang memisah-misahkan dari hmm, satu fragmen ayat ke ayat lain adalah tanda wakaf. Dan hmm, dalam temuannya Mas Muammar, tanda wakaf itu yang di satu mushaf dengan mushaf yang lain bisa jadi berbeda. Yang di sini jadi wakaf, yang di situ jadi wakaf akhir gitu. Jadi itu hmm, penanda akhir ayat gitu. hmm, Sebagaimana tadi yang dijabarkan oleh Mas Alfira tadi. Nah, artinya apa kalau kita menggunakan misalnya naskah yang tidak ada tanda wakafnya? Karena tadi kan wakaf hmm, katanya akhir ya.
Apakah Iya. ada naskah yang tidak ada wakafnya yang kemudian bisa membuat kita untuk melihat hal itu lebih clear gitu. Nah, itu Hmm. menarik ya. Apakah di Corpus Quranicum ada atau tidak? Oke. Ya, 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 ya. Iya, maksud saya mereka kan menyediakan website memang untuk dikaji dan dikulik-kulik ya, dan bisa jadi satu riset bisa dihasilkan dari ngulik-ngulik itu gitu. Nah, itu pertanyaan menarik tuh yang dari Alif tadi. Memang yang saya lakukan ini ya mencari beberapa yang eh, aneh gitu. Tapi ada banyak juga yang nggak aneh sih. Kayak yang disebut Mas Alvira tadi ya, mungkin sudah established atau ikut madhab tertentu gitu. Sehingga kemudian ya sama dengan yang kita baca dewasa ini. Ya, Mazhab itu pun juga akhir tuh seharusnya. itu ya. Iya, ketika Tadi teman sebenarnya saya penasaran tadi sama diskusinya Mas Alkira itu. hmm, Mazhab-mazhab tersebut itu dalam konteks apa? Apakah mazhab Musaf penulisan, Utsmani? hmm, Penulisan ya Rosem, sorry. Mazhab Rosem atau gimana? Kalau tadi nyebut Ad-Dani berarti itu kira-kira ya mazhab Rosem itu. maksudnya ya. Ya, 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 ya. Oke, itu menarik ya. Jadi, monggo teman-teman, ada lagi yang ingin menyampaikan anu, ya ini menarik banget ya. Sorry. Karena bagi saya juga menarik, kayak sambil menunggu ada yang angkat tangan ya. Hmm, Misalnya gini, kalau kita ketemu term-term tertentu yang kemudian dalam tanda kutip agak mengganggu sisi teologis kita misalnya. oh, Ayat pertama, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Tentu kita sudah tahu di situ adallanya siapa kan? Yang yang jadi fa'il kan Allah itu kan. Allah ya. Ya itu kalau kita melepaskan diri dari tafsir, otomatis kita bagaimana caranya untuk memaknai ayat-ayat semacam itu? Yes, benar. Bahwa kemudian ada narasi bahwa hidayah dan idlal itu dari Allah gitu ya. Betul. Berarti memang nanti akan ada irisan dengan kajian teologis juga ya. Nah, itu yang Teologis. saya Mm-mm. pengen sebenarnya karena biasanya kalau mengkaji satu surat itu ada beberapa kan kita tentu nggak bisa mengcover semua ya. Tapi Mm-mm. kemudian ada pilihan-pilihan kayak tadi beberapa pilihan berdasarkan panjang pendek tapi juga mungkin ada beberapa pilihan yang berkaitan dengan kasus teologis tertentu. Mm-mm. Saya nggak tahu, saya nggak bisa merespon sekarang. Saya masih ragu apakah nanti pemahaman saya ini Asy'ari atau Mu'tazili gitu. Enggak, Eh, bukan itu kan karena kita udah punya horizon itu, Mas. Kita sudah oh punya iya, horizon iya, Asy'ari iya. itu. Jadi kalau kita melepaskan itu semua, itu yang saya tanya, yang saya maksud itu. Hmm, Melepaskan apa extra Quranic materials itu, terus hmm, kita baca Quran, bener-bener Quran itself gitu kan. hmm, hmm, Ya hmm. kita kalau jumpai ayat, nah diksi-diksi semacam itu tuh harus gimana gitu. Ya benar Nah benar itu benar. sih, itu juga kan jadi exercise tersendiri juga kan jadinya. Iya, 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 iya. Mm-mm. Itu Nanti menarik sih gitu. iya, terus kemudian nyoba ini nyari mengelaborasi di korpus Quranikum apakah ada variasi bacaan atau enggak kan gitu kan jatuhnya juga. Ya, Atau bisa jadi di tafsir-tafsir yang apa yang aneh-aneh ya, mungkin menyediakan alternatif diksi selain Abdullah itu apa. iya, Ya, setahu saya sih kalau kalau Asy'ari Tulen biasanya bukan adolla itu dimaknainya ahbato, apa itu? sia-sia kalau bahasa Indonesianya. Sia-sia. Membuat Mm-mm. itu sia-sia gitu ya. Ya, karena apa namanya maf'ulnya itu akmal. Karena maf'ulnya Oh. akmal, jadi sia-sia amalannya gitu. Pekerjaannya sia-sia. Oh tidak dalam arti Biasanya Abdullah menyesatkan. iya, tidak gitu. Padahal kata akhbato Tahu juga muncul loh. Jadi seperti yang ya saya ada ya? Ada sampaikan, iya. bato juga ya? Hmm. Heeh. Jadi akmal itu Hmm. di surat ini itu ada di ayat 1, kemudian ada di ayat 5, kemudian ada lagi di ayat ke ini menarik ini 9, 10 itu kemudian ada di ayat 30-an sekian dah. Itu variasinya. Oh, Oh iya, ada ahbato tadi di ayat yes. 9 ya. Yes. Eh, jadi mungkin malah kata akmal itu dia mayoritas ya paling sering muncul dalam ayat ini. Oh, terima kasih ya Alif sudah memberikan satu hal yang mungkin unik juga untuk kita kejar ya. Jadi setiap akmal itu disandingkan dengan fiil apa, terus kemudian apa word figure yang dikembangkan Quran itu apa dalam mensifati Iya, amal-amal ini. Kira-kira begitu kan ya?
Ya, kira-kira Ya. begitu. Oke, terima kasih. Mas Fuadi, silakan Mas Fuadi. Oke. Mal. Semoga Mas Silakan Fuadi. Mas Fuadi. Sudah kedengeran suara saya. Pun sampun. Sudah, jelas. Oke. Monggo. Saya dari Surabaya, dari UIN Sunan Ampel. Hmm. Oke, ini mau menyampaikan semacam kegelisahan sebenarnya. Saya Hmm. punya ketertarikan dalam masalah struktur dalam suatu surat dan lain sebagainya. Itu bahkan kemarin juga sempat ngirim paper juga ke diri dan alhamdulillah diterima. Cuman saya tidak bisa hadir karena harus ada acara berbenturan yang Ya. tidak bisa saya tinggalkan. Saya punya begini Pak, semacam kegelisahan. Saya tuh sejak lama, sejak 2014 itu pernah bergelut dalam bidang ilmu SEO, Search Engine Optimization. Artinya artikel yang baik di dalam Google itu yang memenuhi struktur yang ada, yang sesuai dengan standar Google itu kan bisa direkomendasikan di halaman pertama di Google. Saya pernah kepikiran begini, apakah ilmu SEO ini yang ada di Google ini juga bisa semacam kita uji coba untuk kita aplikasikan di dalam surat-surat Al-Quran? Karena begini, karena suatu artikel dianggap baik bagi Google itu kan harus SEO friendly. Jadi memang harus memenuhi standar SEO-nya sehingga artikel ketika dicari sama orang itu benar-benar ditemukan di mesin pencari itu kan harus memiliki struktur-struktur yang namanya dengan ilmu SEO itu. Nah, cuman saya pernah kepikiran apakah di dalam Al-Quran bisa kita terapkan ilmu ini? Cuman sekali lagi saya memiliki rasa takut karena dianggap ya, karena dianggap terlalu, mungkin akan dianggap terlalu berani. Sebenarnya karena ini struktur-struktur ini hanya sebatas kajian struktur bahasa tentang penempatan kata kunci dan lain sebagainya, tidak sampai pada masalah makna, sebenarnya tidak sampai kepada penafsiran. Tapi ilmu itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk menilai apakah artikel itu baik atau tidak. Itu kira-kira bagaimana? Benar, Mas, saya nanti minta dielaborasi lebih konkret ya, saya tertarik gitu. Yang saya pahami di titik ini adalah SEO, apa tadi, sistem untuk mengidentifikasi artikel baik, berarti sampean mau membuat kriteria-kriteria dari kesekian Al-Quran itu, misalkan mana ayat-ayat yang strukturnya baik atau surat-surat yang strukturnya baik, mana yang nggak baik begitu, atau begini Pak, apa namanya? Di Google, memang di Google itu kan sebenarnya ketika kita mau mencari referensi, pasti yang dimunculkan itu adalah kan misal ketika kita mau menulis tentang atau mau mencari informasi tentang Maulid Nabi. Nah, misalnya mau cari Maulid Nabi di Google. Itu kan orang yang nulis tentang Maulid Nabi itu kan bisa ribuan. Website yang nulis tentang Maulid ini kan bisa ribuan. Tapi yang dimunculkan oleh Google itu kan hanya 10. Itu apa kriterianya Google tuh? Kenapa 10? Ternyata 10 ini yang dianggap memenuhi standar SEO-nya Google. Itu Search Engine Optimization. Nah, sebenarnya dari Google sendiri tidak membocorkan SEO ini karena memang SEO ini cukup rahasia agar para penulis website itu bisa merekayasa sendiri. Cuman dari beberapa orang yang pakar di dalam bidang itu tuh kan berusaha untuk merekonstruksi search engine optimization itu struktur-strukturnya apa saja yang seharusnya dipenuhi sehingga artikel itu bisa direkomendasikan oleh Google, termasuk salah satunya penempatan kata kunci untuk di mana di keyword di judul ataupun juga di bagian awal, tengah dan lain sebagainya itu kan ada struktur-struktur khususnya. Nah itu kira-kira maksud saya kira-kira struktur semacam ini bisa nggak kemudian kalau saya uji coba kepada Quran. Cuman sekali lagi saya mulai dulu tidak berani ya karena mungkin ya, dianggap takut terlalu berani begitu Pak. Yes, saya bisa memahami sekilas ya. Begini Mas, malah justru seperti itu yang menurut saya perlu kita kembangkan ya. Maksudnya kita sudah punya kategorisasi yang cukup membantu ya. Misalkan Makkiyah, Madaniyah, Hawamim. Karena ada hamim-hamimnya itu. Kemudian dari segi panjang pendeknya ada asal tiwal, ada masani, ada macam-macam gitu.
kadang saya berpikir malah mungkin kita butuh kategori-kategori baru yang fresh gitu. Dan insight dari sampean itu bisa jadi membantu ya. Meskipun sebenarnya tadi seperti Mas Alvira sebut ya, hal seperti ini mungkin tidak benar-benar baru karena sudah dilakukan oleh para ulama. Misalkan dari standar keyword, kita punya pengelompok apa namanya, beberapa tulisan lama ya tentang misalkan kata Allah itu ciri khas apa. Mas Fadli juga tesisnya tentang itu ya, tentang kalau ketika menyebut Quran, disebut Quran itu kira-kira di kumpulan mana, dzikir di kumpulan mana begitu. Itu hanya berbasis keyword. Terus saya penasaran sebenarnya Mas Fuadi, bisa kita bisa buat kategori apa lagi gitu. Eh, yang saya pikirkan mungkin selain keyword tadi tone ya, nada. Nada pesimis, nada optimis, nada ini itu juga bisa menjadi parameter. Nah, saya lebih ke penasaran sih, seperti parameter-parameter apa sebenarnya yang bisa dikembangkan. Kalau dari pengalaman sampean, selain keyword dan tone itu apa lagi? Kalau saya sih berani saja Mas untuk itu diformulasikan ya. Toh kita juga punya rasionalisasi untuk itu dan kita sedang, menurut saya menemukan justifikasi yang baik tadi, bukan klaim ya. Tadi loh kita menganggap Quran itu sebagai barang antik sehingga arkeologi Quran tuh arahnya ke sana gitu. Kajian arkeologis gimana sih? Ya sih itu dirapikan, diarsir, di gitu-gitu. Saya malah lebih penasaran nggak Mas Fuadi? Apa Alip ada ini nggak? Iya, hmm, itu sebenarnya bisa jadi kajian digital humanities ya. Jadi kayak kita perlu kayaknya nyari suatu engine tertentu untuk kemudian melihat em, itu Oh, tadi Mas, melihat kayaknya itu ya. apa diksi yang banyak terulang misalnya Yes. dalam satu surat. Hmm. Yang kemudian dengan itu kita bisa apa menyelami lebih dalam. Oh, ternyata diksi-diksi ini ternyata apa kata kunci yang penting untuk memahami apa sih yang ingin disampaikan oleh Hmm. internal surat itu sendiri. Dan Hmm. yang saya lupa tadi mau tanyakan adalah diksi terbanyak itu sebenarnya dalam surat ini adalah rimanya yaitu hum. Hmm. Oke. Ya kan? Hum itu domir mereka, domir apa mutasil jamak lil ghaib gitu. Hmm. Ini kan artinya kalau dia kayak kita lagi nyeritain orang lain itu kan pasti kita akan nyebutnya pakai hum. Tapi kita sendiri sedang berdialog. Hmm. Apakah nama Muhammad ini karena memang seintim itu surat ini. Memang benar-benar Tuhan lagi ngomong sama Nabi berdua dan semuanya dibilang hum gitu. Mungkin ya sisi Ya, sofistik it saya may menangkap be, itu gitu. mungkin ya. Atau enggak malah ini Sisi malah justru ngerasani orang ya. ya jadi maksudku ini Tuhan sedang secara intimate berbicara dengan Nabi dan sebagai mediatornya di dunia gitu kan, pesannya di dunia. Jadi Hmm. satu ayat-ayat ini turun memang ya Tuhan Oh, sedang menceritakan ke Nabi apa yang ada di sekelilingmu ini gitu. Di oh, aku sekelilingmu paham ada orang maksudnya. mukmin nih, nih Aku paham orangnya kayak maksudnya. gini, Heeh. orang bahil kayak gini, orang kafir Oh, kayak gini gitu. iya, iya. Makasih ya, Alip Jadi ya. makanya saya kurang pas ya tadi dengan kategori apa tadi ada di Mas di awal. Prophet of Mercy tadi apa ya Prophet of sama Combat. Prophet of Combat itu saya tidak sepakat Ya, dengan itu itu karena kata beberapa mufasir saya ya. saya rasa memang penggambarannya itu tidak sama sekali ada nabinya. Jadi kenapa kita kemudian sebut dia surat Muhammad lagi Yes. gitu? Kalau Yes, yes. memang tadi Mas Muhammad bilang nggak menemukan kata kunci tertentu untuk menyebutnya surat Muhammad, tapi dengan Iya, iya, tadi iya. refleksi saya tadi refleksi yang saya pahami dari hum-hum itu justru Hmm. jadi tepat disebut surat Muhammad karena mungkin saja ini konteksnya memang lagi Tuhan berbicara dengan Nabi seintimate itu. Nah, makanya di sini mungkin Oke. butuh pendekatan apa namanya? Psikologis ya. Ya, untuk membaca emosional ayat itu Oke. sendiri gitu. Kalau ini tuh Ya, memang ya, lagi ya. Saya dialog paham gitu loh. maksudnya. Itu sih. Itu. Saya maksudnya. Jadi kayak di surah lain itu mungkin cara bertutur seperti ini sporadik ya. Kadang eh, misalnya atau yang saya berikan begini, beberapa kan ini pensifatan-pensifatan ini ya, labelisasi akhirnya kan. Edian ini mukminun, ini Ya, kafirun, ini benar. Nah, biasanya saya tentu harus meriset lebih dalam lagi. Biasanya di beberapa surat itu ini tuh kesimpulan. Jadi ada kasus bla 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 panjang, kemudian at the end ada konklusi bahwa yang begini itu mukminun, yang begini kafirun gitu.
Nah, Ya. Ini di dari awal udah surat nge-label ya. yes dari awal dan itu hampir semua kan tadi saya tunjukkan di 38 ayat itu hampir semua ada labelingnya gitu. Oke, itu satu poin. Jadi kalau mungkin di surat lain pola itu kata kunci ya kayaknya labelisasi ya. Pola labelisasi yang diberikan Quran itu biasanya itu bersifat kesimpulan, tapi di ini itu dari awal. Nah, yang kedua begini Alif, saya membayangkan begini, saya membayangkan oke, eh, ya tapi sampai saat ini masih nyambung-nyambung sih. Maksudnya sangat radikal sekali berpikir kemudian bahwa jangan-jangan yang mengaitkan antar ayat dalam surat itu ya labelisasi itu gitu. Bisa jadi kayak apa ya? Ya ayat ini tentang labelisasi pada umumnya. Tapi poinmu tadi menarik sih bahwa mungkin saya perlu merekonstruksi ya kira-kira dialog seperti ini akan terjadi dalam posisi seperti apa gitu ya antara Tuhan dan Nabi Muhammad. Dan salah satunya dari sinyalemen sinyalemen hum tadi. Oh, menarik gitu menurut saya. Oke. Oke. Dan ya teman-teman silahkan ya kalau ada yang mau berkomentar lagi. Tadi sebagai buklet itu ya, saya masih entar dulu. Sebelumnya apakah bagi Mas Muhammad sebagai buklet ini akan jadi sesuatu yang berbeda dengan munasabah atau tidak? Em, Saya mau kayaknya itu tahu dulu du, paradigma teoritisnya iya gimana ya nih. maksudnya gitu. Maksudnya kayaknya dua hal yang tidak perlu dipertentangkan sih menurut saya. Jadi buklet tuh bagian salah satu varian dari apa yang kita sebut sebagai korelasi atau munasabah itu sendiri. Dan menganggap kumpulan surat atau kumpulan ayat sebagai satu gugusan itu nggak baru-baru banget. Beberapa Hmm, peneliti juga kayak gitu. Hawamim kemudian dijadikan satu. Terus iya. beberapa surat dijadikan satu gitu. Dan saya menerima asumsi itu bahwa mungkin mengkaji surat dalam dirinya sendiri menarik, tapi mungkin juga menarik untuk menganggapnya buklet. Jadi dia terkait dengan surat-surat yang di sekitarnya gitu. Iya maksudnya. Oke. Oke. Terima kasih Mas. Berarti payungnya masih di payung munasabah gitu ya. Hmm. Hmm, Ini oke. ada pertanyaan nih di grup apa di chat. Oh ya, tadi sorry ada Mas Ebin Rojab tadi kayaknya. Nah, Siapa ini namanya? Oh iya. mahasiswa mahasiswa minat ya. Oke. Saya tadi tertarik pada poin koherensi tematik. Jika tadi Hmm. dipaparkan bahwa posisi surah Muhammad cenderung berkembang dari masa ke masa. Oke. Bukan oh ya Kronologi posisi ya maksudnya. tadi ya. Kalau secara Kronologi nuzuli ya. kayaknya. Ah, Ya, dan tadi saya mendengar bahwa menyampaikan ingin juga menyasar ke lafaz-lafaz untuk menemukan benang merahnya. Namun oke. yang menjadi poin lanjutan, apakah ini akan semakin mengerucutkan posisi setiap surat atau gimana, Pak? Oh, artinya apakah penelusuran lafaz-lafaz itu kemudian nanti implikasinya ada perubahan lagi nanti dari susunan kronologis itu sendiri. Ya, 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 ya. Dan memang memang itu apa namanya? Itu resiko yang kita temukan kalau kita mencoba beranjak dari tradisi. Maksudnya kalau kalau ya sudahlah kita ikuti aja sababun nuzul. Dia bilang ini setelah apa. Itu mungkin alternatif-alternatif seperti ini tidak akan banyak muncul. Dan saya sadar betul tentang itu gitu. Saya sadar betul bahwa Hmm. exercise seperti ini ya akan memunculkan banyak possibility. Tapi kan akhirnya kembali ke bagaimana cara kita membangun rasionalisasi kan dan kenapa kita menempuh jalur ini gitu. Em, ya itu tadi. Eh, Poin saya kalau di kronologi itu mungkin semoga bermanfaat ya bagi para pecinta kronologi. Itu kalau cara menganalisanya terlalu positivistik, ini sebelum ini sesudah ini, saya itu akan sangat beresiko. Kalau satu digeser, roboh nanti bangunan argumen yang susah-susah kita bangun gitu. Iya, iya, iya. Yes, tapi kalau oke, makanya eh, benar-benar mau seneng apa enggak, tapi Makia satu, Makia dua, Makia tiga itu jauh lebih aman sih sebenarnya untuk menganggap mereka sebagai satu kumpulan gitu. Dan mungkin kalau mau dipersempit Hmm. lagi, yaitu kayak tadi, mungkin kita ambil 5 surat atau mungkin ya 5 surat yang secara kronologis dianggap berdekatan gitu. Yes, yes. Oke. Ini kalau nggak ada Oke. kita ini ya, ada Oke, nggak? ada lagi? Saya rasa cukup dulu mungkin ya. Siap, 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 Karena siap. ya ini diskusi yang sangat-sangat menarik dan saya rasa kita perlu menanti lagi ada konferensi yang sama seperti di Kediri
Ya, dengan ide-ide yang lebih segar lagi tentunya ya. Karena ya, kemarin masih apa namanya masih pencarian awal begitu. yes. Dan saya sangat berterima kasih sama Mas Muammar sudah Hmm. apa namanya Saya mau saya saya memperlihatkan kepada sedikit. Prof Jajang, oh tiap hal, mangga, mangga. monggo monggo Prof Jajang, monggo Prof Jajang. Aduh. Ya Allah. Nah, Monggo biasalah. monggo. Saya juga ikut belajar nih. Terima kasih Pak Mas Muhammad dan Mas Alif ya. Ya, saya penasaran aja sebetulnya yang disampaikan tadi tentang apa struktur kebahasaan ya yang ada pada surat Muhammad yang coba untuk dikaji patahan-patahan itu tadi ya. Hmm. Eh, Menurut ekspektasi Mas Muammar ini sebetulnya kalau patahan-patahan itu diluruskan, misalnya tadi kan ada banyak Hmm. sisipan ya yang Hmm. tidak mengikuti rima yang sesuai begitu, yang Hmm. ujungnya hum gitu, tapi tiba-tiba ada ha gitu ya, yang habis satu ayat gitu ha. Hmm. Padahal itu sebetulnya kan gabungan dengan masuk ke dalam Hmm. ayat sesudahnya misalnya yang lebih mengikuti rima. Nah, ekspektasinya kalau misalnya diasumsikan ya patahan-patahan itu melihat susunan rima yang konsisten, berapa ayat gitu total surat Muhammad ini. Ini di luar Ya, substansi ya, ya. makna ya, 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 tapi ya. hanya merujuk mata-mata pada rima begitu. Karena kan rima kita menyadari ya bahwa ayat makiyah yang turun ini ayat makiyah kayaknya Muhammad ya. Madaniyah, Prof. Kalau di Oh, Madaniyah ya. Madaniyah, ya, Prof. benar. Ya, tapi makiyah Madaniyah sih kira konteks kebahasaan dalam arti syair ya, syair yang berkembang saat itu sangat mengandalkan susunan rima yang konsisten begitu. Kalau melihat perkembangan Ya. syair-syair jahiliyah di masa lalu begitu. Hmm. Nah, dan prekanonikal Quran ini saya kira apakah ini juga jadi tanda tanya saya ya, jangan-jangan jadi jangan-jangan lagi. Ya. Iya, Al-Quran yang masih belum menjadi mushaf gitu ya, masa lalu itu sangat fleksibel dan masih banyak istihad di situ ya. Siapa yang punya otoritas untuk menentukan ini satu ayat, ini tiba-tiba harus dipisah menjadi ayat yang baru begitu ya. Meskipun rimanya tidak konsisten gitu, tiba-tiba hanya nyelonong gitulah ya. Nah itu ya kan ini perdebatan pada masa prekanonikal sebetulnya ya. Karena ya saat itu ya kita kebayang lah siapa yang punya otoritas, mushaf siapa yang saat itu menulis, siapa saja yang menulis mushaf gitu ya. Yes, yes. Yang menulis Quran saat itu ya. Yang mereka kan semua juga punya otoritas gitu. Hanya pembegalan itu saya kira menjadi debatable karena Nabi sendiri apakah memastikan pemenggalan semacam itu juga saya masih belum yakin ya. Sampai kemudian strukturnya banyak yang sisipan-sisipan kayak begitu ya. Atau memang kalau secara apologetik ya bisa saja dicari alasan. Oh, ini hanya untuk jeda misalnya. Seperti ada banyak di tafsir-tafsir mungkin selalu ingin mencari-cari alasan untuk memberikan argumen gitu bahwa ini sudah tepat sebetulnya padahal secara riba itu kelihatannya lonongnya gitu ya, nggak konsistennya gitu. Nah, gimana Mas Muammar untuk merasionalisasikan itu ya? Dari ya ini hanya sekedar obrolan saya kira ya, dan toh ini wilayah istihadi yang saya kira
ya karena ini kajian kita tentang ayat ya. Ya silakan sajalah. Saya kira nanti Mas Muammar seperti apa begitu. Ya. Karena saya juga masih meraba-raba, belum belum paham betul lah gitu. Ya, ya, Silakan ya, Mas, ya. terima kasih. Monggo, Mas Baik, baik, Alif. baik, baik. Siap, Ini siap. wilayah provokatif, Prof. Hari ini memprovokasi Ijtihadi yang tiga ini arahnya forum. provokatif ini. Enggak, tapi tetap Monggo, lah, Pak. Mas Muammar. Oke, ya, makasih Mas Arif. Tetaplah saya pengen ini mewujud jadi satu apa namanya karya lah nanti at the end of the day, dan saya tidak akan melupakan bahwa artikel itu kapanpun jadinya sudah pernah dipresentasikan di depan antum semua dan punya insight-insight yang sangat menarik sekali. Ini Prof. Jajang, saya sudah mencoba untuk kasuistik yang spesifik. Saya secara sampel milih surat Muhammad. Saya pikir itu sudah cukup mengerucut sehingga kemudian kalaupun punya abstraksi teoritis juga akan bisa mengerucut. Tapi ternyata interaksi saya dengan surat Muhammad dan berdasar diskusi kita tadi, angle-angle-nya bisa jadi sangat beragam sekali gitu. Maksud saya adalah eh, apa namanya poin-poin yang disebutkan teman-teman tadi, baik tentang apakah pengen mengerucut ke fawasilu ayatnya, atau mengerucut ke rimanya, atau mengerucut ke tadi kodifikasi Utsmani, itu bisa jadi satu angle sendiri yang memang harus ditelisik lebih dalam lagi. Itu yang saya pelajari dari pertemuan kita hari ini. Jadi sampelnya sudah sangat kasuistik, cuman angle-nya ini di antara sekian banyak yang menarik tadi, mungkin karena terlalu banyak ya Prof, jadi kelihatan memang nggak jelas gitu. Tapi memang harus mungkin saya fokuskan ke salah satu apa namanya angle yang tepat. Oke, terus saya ada kesan bahwa Pak Jajang tadi menanyakan ini patahan-patahan mau diluruskan atau gimana, atau mau dipastikan jumlahnya berapa? Enggak, Prof, enggak ke arah sana maksudnya. Yaitu sekadar melustrasikan bahwa tadi fluiditas Quran itu masih sangat cair, setidaknya di era-era perdebatan itu terjadi. Dan lagi-lagi patahan ini bagi saya penting untuk mengungkap bahwa oh ini ada sesuatu hal yang menarik untuk didiskusikan. Tidak harus direvisi, tidak harus di apa, tapi menarik untuk didiskusikan gitu. Maka gini Pak Jajang, nggak tahu nih, nggak ada mahasiswa yang sampai sekarang belum menerima tantangan saya. Jadi saya menantang di banyak kelas itu, Bu ya kalian kalau mau tesis itu coba begini deh, kumpulkan dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang anomali dari segi rima, dari segi pakem. Jadi output tesisnya atau output skripsinya itu adalah list di surat Al-Baqarah mana-mana aja ayat yang keluar dari pakem. Pakem rima, pakem panjang pendek dan segala macam ya. Di Al-Maidah juga begitu. Dan itu effortnya bakal gede sekali karena harus baca Quran ya dari awal sampai akhir dan punya kemudian pada akhirnya nanti mengelompokkan gitu. Meskipun kelihatannya nggak ada analisanya ya, tapi itu akan jadi awalan yang bagus sekali sehingga peneliti selanjutnya akan bisa men-spotlight mana-mana yang sebetulnya menarik. Karena asumsinya begini, asumsinya adalah setiap yang berbeda itu pasti ada yang menariknya gitu. Belum belum pasti bahwa dia salah atau dia apa tambahan belakangan atau dia koreksi, ya nggak begitu juga arahnya. Tapi bahwa di setiap anomali itu kayaknya ada yang menarik nih untuk ditelusuri. Cara prinsipnya begitu Pak Jajang. Terus tadi itu masuk insight tentang pre-canonical Quran, fluidity, otoritas siapa. Nah itu maksudnya angle yang kayaknya perlu fokus pada salah satu atau salah duanya gitu. Terus apakah pemenggalannya itu tauqifi dan ijtihadi? Ya itu juga. Mungkin kalau fokus pada apa pemenggalan saja itu bisa jadi satu artikel ya gitu. Saya pikirkan begitu. Waduh, tapi saya itu Mas Ali banyak beberapa kali paling ya atau 2 kali ini presentasi di depan Pak Jajang yang itu masih mentah semua tuh. Yang terakhir waktu di ada kunjungan Napel di itu di pasca itu ya Prof, ya presentasinya Ah. juga abstrak sekali, itu eksperimen juga sih Pak. Ya begitulah provokasi-provokasi gini Pak Jajang. Monggo Pak Jajang kalau mau direspon kembali. Ya harus direspon ini. Ya cukup lah. Semangat ya. Terus. Siap. Siap, siap. Nggih, matur nuwun Pak Jajang. Oke, baik. Saya rasa tadi ya Pak Jajang dengan komentarnya tadi sekaligus pertanyaannya menjadi penutup majelis kita pada malam hari ini. Hmm, Terima kasih ya teman-teman sekalian yang sudah hadir dan juga Mas Muammar yang sudah mau membagikan inisial research-nya hmm, yang kemudian memantik tadi banyak banget ide-ide tertentu yang sebenarnya
itu bisa digarap oleh teman-teman juga gitu. Mm. Oke, itu jadi ya sebagai kesimpulan saya akan membacakan beberapa hal. Oh enggak, saya kesimpulannya dengan dua frase saja atau Oke, dua Kak. istilah. Pertama, istilah arkeologi surah dan yang kedua istilah geografi surah. Sip. Itu saja Yes. ya. Ya. Tapi saya rasa itu kata kunci dari kenapa kita bisa bicara sampai sekarang gitu dan sangat seru gitu. Oke, itu saja teman-teman sekalian. Ditunggu ya karya-karyanya. Kalian bisa kirimkan ke studi tafsir Mm. tentunya ya terkait dengan mungkin kalian sudah punya inisial experiments juga itu bisa Mm. dikirimkan ke studi tafsir ya. Dan kalau itu menarik tentunya itu akan menjadi awal yang baik ya bagi Mm. apa namanya warna baru di kajian studi Quran dan tafsir. Mungkin itu Mm. saja. Terima kasih sekali lagi Mas Siap, Muammar. Mau siap. kata-kata penutup dulu? Silahkan. Betul, betul, betul. Saya senang sekali. Terima kasih yang mendengar sampai saat ini ya. Ya, oke kita terus berdiskusi lah. Terima kasih semua. Matur nuwun. Oke, saya tutup. Oke, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya. Live ya, Mas Arif ya. Ya. Oke, bye for now.